Halo teman-teman semuanya. Kali ini depan teman-teman semuanya ada sebuah unit paling favoritnya saya nih. Ada Mazda 3 hatchback. Oke, berbicara tentang Mazda, itu berbicara tentang seni dan keindahan. Karena mobil ini diciptakan bukan sekedar buat dinaikin terus jalan. Ada sebuah filosofi, ada sebuah teknologi, kecanggihan, dan sebuah karya serta kenyamanan. Wih, luar biasa ya. Terbentuklah sebuah karya yang timeless, yang masih asik dilihat sampai mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan, karena kita tahu Mazda kalau bicara desain ya teman-teman juga tahu mungkin ya dari dulu sampai sekarang ya seperti ini. Tapi bagus, why not gitu kan? Keren gitu. Nah, itu dia ya. Ini adalah Mazda 3 hatchback tahun 2024 dan Mazda 3 ini sempat memenangkan Car of the Year ya di beberapa tahun yang lalu. Terus ini teman-teman bisa dibeli ya karena kita sedang ada di review di Mazda Shunter Eurocars. Oke. Mobil ini memiliki mesin 2000 cc Skyactiv G yang mana mesinnya ini mampu menyemburkan tenaga 155 horsepower dengan tenaga 200 Nm. 2000 cc 16 valve DOHC. Tetap irit, irit karena Skyactiv-nya itu membuat mobil ini bisa irit dengan mesin 2000 cc. Kita ulas satu persatu dari depan dulu. Lihat, yang pasti teman-teman perhatikan pertama adalah warnanya. Ini bagus banget ya warnanya ya. Keren loh, merahnya tuh nggak merah biasa. Karena tadi yang saya bilang, Mazda itu sebuah mobil dengan filosofi yang banyak. Ada 9 filosofi Mazda, tapi nggak perlu kita sebutkan satu-satu ya. Saya juga nggak hafal. Yang pasti untuk pembuatannya sendiri, ini dia ada seninya. Kalau di Jepang itu filosofinya, pembuatnya itu namanya Takumi. Jadi pengrajin Jepang yang mana pengrajin tersebut fokus terhadap benda yang dia kerjain. Sama halnya dengan membuat sebuah mobil. Jadi Mazda membuat mobil ini benar-benar diperhatikan, fokus sampai ke presisi-presisinya, sampai catnya. Dengan filosofi Takumi Nuri itu terbentuklah cat seperti ini. Bukan hanya warna merah yang cakep, tapi memang favoritnya warna merah. Dan ya inilah kalau kita fokus terhadap suatu hal, terjadilah sebuah karya yang timeless, keren. Nah, di sini juga lihat matanya lagi, headlampnya, soalnya kayak mata ya, mata buat mata burung hantu, owl, bisa kan? Nah, Sasuke dikasih saringan di sini kan, ya, udah proji, wah udah proyektor dan udah LED. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini nggak ada fog lampnya kan? Karena pencahayaan dari sebuah headlamp di Mazda itu sudah sampai bawah, jadi nggak perlu lagi ditaruhin fog lamp karena udah terang banget ya teman-teman. Ya percuma aja kalau fog lampnya warnanya putih kan sama. Sekarang kan fog lampnya warna putih. Katanya kalau warna kuning, oh udah jadul. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mungkin pengen ada aksesoris tambahan, kita saranin kasih pun fog lamp berwarna kuning biar bisa menerjang kabut itu ya. Tuh desainnya keren banget, grillnya ini plat nomor aja ditaruhnya harus hati-hati di mana taruhnya. Di sini gitu, di sini ya. Ya tapi bagusnya nggak dikasih sih, cuman tetap harus ada. Nah, tuh sensor parkirnya di bagian depan ya ada 4 teman-teman. Terus ini Mika, karena ini ada sensornya di dalam sini, dia sudah dilengkapi dengan fitur keamanan aktif atau fitur ADAS yang Mazda sebut sebagai e-Active Sense. Jadi Mazda punya 9 ya, e-Active Sense, anti nabrak, udah adaptive cruise control, dari stop and go, dari kecepatan bawah. Nanti kita akan ulas di dalam ya. Kita lihat bagian sampingnya. Ini lihat, wih, ganteng nggak? Ini mobil keren ya. Jadi desainnya
di sebuah Mazda 3 khususnya, saya lebih suka yang Mazda 3 hatchback ini karena dia ada dua line up ya, ada dua tipe, ada yang hatchback, ada yang sedan. Tapi saya lebih suka yang hatchback. Ini bagus banget gitu. Hatchback tapi indah ya. Panjangnya ini 4 meter lebih lah, 4,7an kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah teman-teman. Oh nggak, sorry, 4,4 meter. 4,4 meter, wheelbase-nya 2,2 meter, 2700 mm. Terus ground clear-nya 140 mm, tingginya nggak sampai 1500 mm, dan lebarnya nggak nyampe 2 meter. Lebarnya sekitar 1,8 meter atau 1700 sekian milimeter. Oke, nah ini juga suatu keindahan. Wih, ini peleknya black, jadi pas banget hitam bersama merahnya Mazda. Apa namanya? Kalau di GTA 5? Wine red. Tuh, jadi gradasinya tuh ganteng ya. Kita nyentuh aja, gitu kan, bagus banget. Nah, bannya ini Bridgestone dengan profil berapa profilnya Pak? 215 per 45 ring 18. Gede tapi nggak kelihatan gede, pas. Depan cakram, belakang cakram, suspensinya McPherson, kemudian belakangnya torsion axle beam. Tapi sudah ada modifikasi yang membuat suspensi ini lebih nyaman, lebih kedap dibandingkan yang lain. Dan ada upgrade dibandingkan Mazda 3 yang sebelumnya. Oke. Ini ada lampu sen di sini, LED. Kemudian dia ada blind spot monitoring, salah satu fitur Active Sense. Nah, ini dia. Oke. Kemudian di sini kiles, teman-teman, kiles juga. Jadi kanan kiri kiles. Belakang yang enggak lah. Oke, sekarang kita ke belakangnya yuk. Ini tampilan belakangnya. Jadi bukan depannya doang yang cantik, belakangnya juga sebuah seni yang membuat mobil ini timeless ya, indah banget. Ini sensor parkirnya juga ada berapa nih? Ada 4, knalpotnya ada 2, dilengkapi dengan muffler cutter, ada kamera belakang, terus lampunya semuanya udah full LED ya. Walaupun kecil-kecil ini, tapi terang loh. Jangan salah ini, terang. Ya di sini ada smoke-smoke-nya, jadi ada hitam berwarna merah, cocok banget. Ada wiper, defogger, terus spoilernya. Ada spoiler ya ini, tapi cakep banget. Terus dia ada mount stop lampnya panjang dan sudah LED. Untuk ngebukanya ini elektrik ya, tapi belum power back door. Tapi it's okay, ini nggak masalah banget. Terus bagasinya juga lumayan luas karena dia panjang kan, lebih panjang dari hatchback yang lainnya karena dia merupakan medium hatchback. Oke, tutupnya juga sebenarnya nggak perlu ini teman-teman, tinggal gini aja. Nah, ini dia teman-teman. Jadi impresi awal ketika teman-teman masuk ke dalam sebuah mobil Mazda, bukan hanya Mazda 3 doang ya. Mazda 3 udah pasti, dan apalagi Mazda yang lain yang di atas ini, yang di bawah ini, dia punya filosofi berkendara yang memang ini sangat diperhatikan oleh Mazda. Jadi Jinba Itai. Ini filosofi diambil dari sebuah penunggang kuda dengan kudanya yang menyatu. Jadi sama halnya dengan user dan mobilnya. Bukan cuma soal masalah menyatu dengan mobilnya, bahkan Mazda memperhatikan sekecil ini nih. Ini udah electric seat ya teman-teman. Nah, ini udah electric seat ya kebetulan ya teman-teman. Terus, nah ini yang diperhatikan oleh Mazda. Jadi semuanya Mazda itu mengedepankan human centric. Jadi apapun teknologi yang disematkan oleh Mazda itu balik lagi ke penggunanya atau ke usernya. Jadi human centric. Termasuk pedal gas yang ditaruh di sisi sini, rem yang ditaruh di sini. Jadi kita tuh kalau nyetir nggak begini gitu. Biasanya kan gas sama rem deket-deketan ya. Kalau ini sampai diperhatikan nih, sampai sandaran kaki kiri tuh ada gitu loh, keren. Terus dia bentuknya pedal gasnya udah kayak gitu tuh, udah bukan gantung ya, tapi dari bawah ke atas. Oke. Nah untuk fitur-fiturnya, nah Jinba IT itu juga berlaku terhadap ini rasa berkendara. Kita memandang ke depan itu udah kayak mobil sport ya, tinggal joknya aja jadi bucket seat udah jadi mobil sport. Terus atas juga pas banget nih, jadi nggak begitu tinggi ya, menyatu dengan mobil. Jadi ketika mengendarai mobil tuh teman-teman bisa mau gimana pun oke. Nah di sini lihat ada teknologi yang tadi saya sebutkan, Active Sense.
Jadi Mazda ini punya fitur keamanan aktif yang disebut e-Active Sense. Dia punya adaptive cruise control, punya lane keeping assist, punya anti nabrak, kemudian punya blind spot monitoring, punya belakang nih kalau ada sesuatu di belakang dia memberitahu, kalau kalau kita melipir di jalan tol dia ngasih tindakan buat balik lagi. Banyak lah fitur keamanan aktifnya. Terus dia di sini sudah lengkap, ada pedal shift. Ini 6 speed ya, automatic bukan CVT. Jadi automatic 6 speed. Untuk kelampuan semuanya udah auto. Nah, kita lihat untuk speedometernya. Oke, jadi ini karena di dalam ruangan, minimal teman-teman bisa ngelihat ya, kayak gini nih tuh untuk ininya, dan ini aktif tuh. Ini terlalu tinggi, diturunin lagi. Ini bisa di ini juga ya. Oh, sampai seturun-turunnya, tenggelam. Bisa diatur sampai segininya nih. Tuh, oke. Ini menarik, 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 menarik. Nah, dia punya, oh iya, ini dulu nih. Dia ada tuh, namanya head up display ya, tapi dia bukan head up, mantul dengan kaca. Nah, jadi dia ada tuh. Nah, jadi bukan hanya di speedometer doang, biar teman-teman fokus ke depan, ada active driving display atau yang biasa sebut mobil lain itu head up display. Cuman bedanya di Mazda, dia mantul ya. Jadi mantul ke kaca, bukan nongol. Kalau nongol mentok ke kaca kayaknya. Ini mantul. Keren. Nah, MID-nya seperti ini, walaupun masih jarum-jarum tapi gede. Ini 7 inci loh MID-nya sendiri. Lalu untuk head unitnya 10, sekian inch, 10,25 kalau nggak salah. Terus AC-nya udah dual zone. Pengemudi dan driver di sebelah kanan ini bisa mengatur AC masing-masing. Ini bisa diatur, sebelah sini bisa diatur. Keren. Dan di belakang ada AC-nya juga. Cuman kalau belakang kayaknya masih sinkron ke bagian depan. Terus desainnya ini keren. Kombinasi antara burgundy dan black. Tapi ini ada tuh soft touch ya. Ini lembut, tebel nih, tebel. Bayangkan bagaimana kedapnya mobil ini. Dilengkapi dengan 12 speaker Bose di tengah sini, dan dia punya subwoofer di belakang. Ada 12 mobil si kecil ini. Ada filosofinya juga tuh. Pokoknya harmoni gitulah. Itu ada filosofinya juga. Nah, lalu ke atas ini dia ada indikator seat belt sampai baris kedua. Ada indikatornya. Tapi baris kedua sih aman kayaknya, nggak pakai juga, nggak bakalan bunyi gitu. Yang pasti di depan ya. Terus di sini ada tempat kacamata. Lalu dia ada sunroof nih di sini. Ya, dibuka tuh. Ada sunroofnya. Oke, ini cukup banget untuk sebuah mobil. Terus joknya ini bagus, premium ya, untuk kulitnya ini premium banget. Sip. Terus ini menarik juga, di sini ada multimedia teman-teman. Dia ada beberapa tombol. Ini untuk tombol multimedia. Jadi untuk tombol multimedia yang di sini nih, gimana nih? Karena kita mati ya ininya ya. Jadi bisa diatur dari sini multimedianya. Kalau lagi jalan kita nggak bisa operasional dari sini. Jadi dari sini aja nih untuk mengatur multimedianya. Udah electric parking brake dan auto hold. Ada beberapa mode ini, ada sport mode, ada sport dan normal ya untuk mode berkendaranya. Kemudian transmisinya 6 speed. Nah, ini M ini untuk mengatur di pedal shift. Jadi kalau teman-teman mau ke buat apa? Pakai pedal shift bisa ke M manual mode. Oke. Siap. Menarik banget teman-teman. Oh ya, dia juga udah dilengkapi dengan e-stop. Terus di sini ada tadi active sense-nya, kalau dia beraktif ada logo biru tuh. Kalau adaptive cruise control-nya aktif nanti ada tombol lainnya yang akan aktif. Tapi ini artinya mobil ini terlindungi dengan sempurna dari tabrak depan, tabrak belakang, kanan kiri dan lain sebagainya. Ada memory seat-nya komplit. Pokoknya komplit banget. Kalau ABS, EBD, brake assist, vehicle stability control semuanya udah ada pasti ya. Dia juga sudah dilengkapi dengan wireless charging. Atapnya berwarna hitam. Oke, mungkin depan sudah teman-teman, kita ke belakang yuk. Nah, ini dia belakangnya. Walaupun mobilnya pendek, ini tingginya nggak nyampe 1,5 meter loh, 1,1400 sekian milimeter atau 1,4 meter lebih dikit doang. Tapi headroom masih ada space yang lumayan cukup luas ya dengan mobil sekecil ini.
bukan hanya pengemudi yang nikmat, bukan hanya driver doang yang nikmat buat dipakai. Ini sini juga enak coy. Keren, keren, keren. Ini mobil keren. Terus bener-bener warna burgundy ini cocok banget dengan Mazda 3 ini. Hitam, burgundy, eksteriornya merah, perpaduan yang sempurna. Harganya mau tahu berapa? Gak nyampe 600 juta. 575 juta untuk OTR-nya, belum dipotong diskon. Apalagi kalau teman-teman dapat NIK 2024. Diskonnya lumayan. Kontak aja di video atau di deskripsi, nomornya kita cantumkan. Mungkin itu aja teman-teman. Oh iya, satu lagi, airbagnya ada 6. Ini airbag sampai belakang, ada airbagnya. Soundnya sampai sini. Ini ada sound bro, di kuping. 12 speaker Bose. Gokil. Keren, keren, keren. Nah, mungkin itu aja teman-teman ulasan kita di Mazda 3 ini. Oh ya, tadi kan wipernya pas awal kelihatan ya, keluar ya. Nah, ini sebenarnya wipernya ini tersembunyi nih di sini. Jadi mobil ini kayak nggak punya wiper, tapi disembunyikan sampai sedetail itu Mazda di mobilnya. Jika ada salah kata atau teman-teman yang sudah memiliki Mazda 3, boleh komentar untuk berbagi pengalaman seperti apa sih rasanya naik mobil ini dan bagaimana ngerawatnya. Terima kasih.